bikuha, rawahu Muslim. Dari Abu Malik Harits bin Asim al-Ash'ari, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci itu sebagian daripada iman, dan kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan mizan, dan ucapan subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Dan sholat adalah cahaya, dan sedekah adalah bukti nyata, dan sabar adalah sinar. Al-Quran adalah hujah yang membelahmu atau yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan dia menjual dirinya, ada yang memperdekakan dirinya sendiri, dan juga ada yang membinasakan dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahabat Abu Malik, yaitu Harits bin Asim al-Ash'ari. Beliau adalah seorang sahabat yang dinisbatkan kepada qabilah Yaman yang terkenal, yaitu Ash'ari. Ada juga yang namanya Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari, tapi ini bukan Abu Musa, ini Abu Malik Al-Harits bin Asim al-Ash'ari, sama-sama dari qabilah Yamannya, cuma orangnya beda. Ini diriwayatkan oleh Abi Malik, ayahnya Malik, yaitu Harits bin Asim. Beliau adalah seorang qabilah dari Yaman, seorang qabilah terkenal dari qabilah Ash'ari dari Yaman. Dan beliau setelah masuk Islam lama menetap di Mesir, kemudian meninggal di Mesir karena wabah penyakit taun. Meninggal di dalam Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun 18 Hijriah. Pada tahun 18 Hijriah. Tapi sahabat Abu Malik Harits bin Asim ini masih kalah populer dengan Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini lebih populer, bahasanya itu lebih terkenal di kalangan para sahabat. Jadi Abu Malik bin Harits ini mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya bersuci itu adalah setengah daripada iman, atau sebagian daripada iman. Kenapa? Karena salah satu cara iman kita bertakwa buktinya adalah beramal soleh. Iman itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan, diyakini dengan hati, kemudian diamalkan dengan arkan, diamalkan dengan amal soleh. Dan salah satu syarat sahnya amal soleh adalah bersuci. Makanya bukti iman adalah amal soleh. Sedangkan salah satu bukti amal soleh adalah harus bersuci. Makanya Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya bersih itu adalah setengah atau sebagian daripada iman. Di dalam kitab VD Al-Manhaji, dalam madhab Syafi'i, beberapa ulama menjelaskan masalah hikmah kebersihan atau hikmah bersuci. Apa sih hikmahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala kok memerintahkan kita untuk bersih, memerintahkan kita untuk selalu bersuci setiap saatnya. Di antaranya hikmahnya yang pertama adalah fitrahnya manusia itu adalah suka dengan kebersihan. Itu fitrah manusia. Jadi manusia itu fitrahnya nggak suka dengan sesuatu yang kotor, yang menjijikan. Mereka itu suka dengan sesuatu yang bersih. Makanya Islam mengajarkan supaya kita itu untuk bersih, untuk
suci. Karena apa? Memang fitrahnya manusia itu asalnya suka dengan kebersihan. Itu asal usulnya manusia itu senang dengan kebersihan. Ya. Jadi kalau ada orang manusia senang dengan kotor, nggak senang dengan kebersihan, ini berarti aneh. Karena apa? Fitrahnya awalnya suci kok. Manusia itu senang dengan kebersihan, kenapa kok dia kotor? Ya, seperti bayi baru lahir, kata Nabi Muhammad kan, bayi yang baru lahir itu fitrah suci. Ayah dan ibunya yang menyebabkan bisa Nasara, bisa Muslim, bisa Yahudi. Orang tuanya yang menyebabkan. Ya, begitu juga fitrahnya manusia itu aslinya suka bersih. Kalau orang ini nggak tahunya kok hidupnya kotor, menjijikan, berarti tidak ada pendidikan dari orang tuanya atau lingkungannya. Ya. Jadi hikmahnya kebersihan karena memang fitrahnya manusia itu senang dengan kebersihan. Yang kedua, hikmahnya menjaga kemuliaan dan wibawa manusia. Kenapa? Karena kalau orang itu bersih, ya, suci, itu dia mulia di depan manusia, berwibawa, dihormati. Ya, kenapa? Maaf, baunya enak, segar, umpamanya pakai parfum atau habis mandi, pakaiannya rapi, nggak compang-camping, nggak rusak, jadi dia hormati sama orang. Tapi kalau dia baunya busuk, umpamanya giginya nggak pernah sikatan, ya nggak pernah mandi, maaf bau keteknya luar biasa, apalagi kentutan bahasanya mungkin, ya mungkin buang air besar nggak cebok, masih ada baunya, ini nggak bakal dimuliakan oleh manusia. Manusia jijik dengan orang seperti ini, nggak bakal dikumpuli dengan manusia. Ya, manusia nggak pernah suka dengan orang-orang seperti ini, nggak bakal dimuliakan. Makanya orang yang bersih itu menjaga kemuliaan dan wibawa orang tersebut supaya apa? Dihormati orang. Contohnya aja Pak, Anda kumpul dengan orang yang baunya nggak enak, nggak tahan Anda, keluar Anda, mungkin nggak mau. Ya maaf, kadang-kadang sholat aja, makanya sholat itu disunahkan pakai parfum. Kenapa? Kalau bau kita nggak enak, ganggu yang di samping. Ya, ganggu yang di samping. Akhirnya orang ini aslinya khusyuk, gara-gara baunya kita nggak khusyuk. Seakan-akan pingin batalkan, pingin pindah tempat. Ya, pingin pindah tempat. Makanya Islam menganjurkan untuk bersih dan suci. Kenapa? Menjaga kemuliaan dan wibawa orang tersebut supaya dihormati orang. Itu hikmahnya bersuci. Kemudian hikmahnya juga untuk menjaga tubuh dari penyakit. Itu hikmahnya kebersihan. Kalau orang itu suka bersih Pak, insya Allah terjaga dari penyakit. Ya. Contoh, maaf, orang kencing nggak pernah cebok, itu nggak lama kena penyakit. Penyakit. Makan disunahkan pakai tangan, harus bersih, sebelum makan cuci tangan. Ini makan langsung pakai tangan, nggak pakai cuci tangan, sebentar lagi sakit perut itu. Nggak lama sakit perut. Kenapa? Tangannya banyak kumannya kok, langsung makan pakai tangan. Ya. Makanya dianjurkan kita ini untuk bersih, untuk suci. Kenapa? Untuk supaya kita nggak mudah terkena penyakit. Itu hikmahnya. Ya, jadi kalau orang suka bersih, insya Allah terjaga dari penyakit. Biasanya orang yang gampang kena penyakit itu orang yang kotor, orang yang nggak suka bersih, ya itu gampang kena penyakit. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Kemudian hikmahnya juga adalah salah satu persiapan untuk ibadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersih dan suci, dan ini adalah syarat supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu hikmahnya, beberapa hikmah dari kebersihan. Ya. Manfaatnya apa kebersihan, kesucian? Ya, banyak manfaatnya. Ya. Salah satunya adalah bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersih itu, orang yang suci itu adalah manfaatnya, salah satunya adalah menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kalian bersihkan, sucikan. Ya. Pakaian aja kalau kotor suruh bersihkan kok oleh Allah Ta'ala, apalagi tubuh kita. Ya. Pakaian saja itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibersihkan. Ya. Ini berarti kalau
Kalau kita senang dengan kebersihan dan bersuci, ini berarti salah satu bukti taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, mencintai. Manfaatnya yang kedua adalah bahwasanya orang yang suka bersih dan bersuci itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 222 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang yang suka selalu terus-menerus berbuat taubat dan terus-menerus berbuat kebersihan atau bersuci. Ya, kalau tohir ya umpamanya tohirun itu orang yang bersuci. Tapi kalau mutatahhir itu orang yang selalu bersuci setiap saatnya. Beda Pak ya. Kalau orang yang suci itu kadang-kadang cuma sucinya ketika mau ibadah. Jadi Anda ketika mau sholat baru bersuci, itu namanya Anda tohir. Tapi kalau mutatahhir itu Anda walaupun nggak ibadah dalam keadaan berwudu terus batal langsung wudu, batal langsung wudu, batal langsung wudu, walaupun tidak sholat, ini namanya mutatahhir. Allah mencintai orang yang selalu berbuat tobat. Kalau taibun adalah orang yang bertobat, jadi kalau berbuat salah baru tobat. Tapi kalau tawab itu walaupun dia nggak berbuat salah selalu bertobat kepada Allah, seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan, demi Allah setiap hari aku tidak kurang bertobat dan istighfar kepada Allah sebanyak 70 kali. Itu Nabi Muhammad Pak, yang nggak ada dosanya, tiap hari bertobat sama istighfar kepada Allah Ta'ala minimal 70 kali. Apalagi kita orang yang banyak dosanya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang selalu terus-menerus bertobat dan terus-menerus bersuci. Ya, ini pahalanya besar ini. Kalau orang yang suka bersuci, ini pahalanya besar. Ya, yang nggak pernah batal wudu, setiap batal langsung wudu, setiap batal langsung wudu. Ya. Bahkan